Hai guys, salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal ya. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai properti listrik. Sebelum itu, ada kalanya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Monica Saurmati Ovani Situmorang dengan NIM 200403195. Kedua, teman saya ada yang bernama Fuca Ramadhani dengan NIM 200403195. Dan yang ketiga, teman saya yang bernama Kevin Sihite dengan NIM 200403193. Oke guys, kita langsung aja masuk ke materinya. Properti listrik. Mengapa dan apa sih alasan kita untuk mengetahui, untuk mempelajari sifat listrik bahan? Oke, alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat listrik semikonduktor, misalnya silikon, itu tergantung pada yaitu energi elektron menyatakan bahwa ditempati oleh elektron yang tersedia untuk berpartisipasi dalam proses konduksi. Kedua, dalam materi ini kami akan memperkenalkan konsep konduksi listrik untuk semikonduktor dari perspektif struktur band. Yang ketiga, juga membahas bagaimana penambahan atom elemen tertentu dalam konsentrasi menit yang mempengaruhi struktur pita yang pada gilirannya dan karakteristik semikonduktor. Lalu apa sih tujuan utama dari properti listrik ini? Jadi, tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi sifat listrik bahan, yaitu tanggapan mereka terhadap medan listrik yang diterapkan. Kita mulai dengan fenomena konduksi listrik, itu parameter yang diekspresikan, mekanisme konduksi oleh elektron, dan bagaimana struktur pita energi elektron dari bahan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan. Prinsip-prinsip ini diperluas ke logam, semikonduktor, dan isolator. Konduksi listrik. Yang pertama itu adalah hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Adapun rumus dari hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R, di mana R adalah tahanan dengan satuan Ohm, omega, I adalah arus ampere, dan V adalah tegangan volt. Resistivitas listrik. Resistivitas listrik independen dari spesimen geometri, tetapi terkait dengan R melalui ekspresi di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Rho sama dengan R kali A per L sama dengan V kali A per L, di mana L ini adalah jarak antara dua titik pengukuran di mana tegangan diukur. A adalah luas penampang tegak lurus dengan arah arus, dan Rho adalah resistivitas. Dari ekspresi hukum Ohm dan persamaan 2, didapat rumus Rho sama dengan V kali A per I kali L. Kedua, konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik terkadang digunakan untuk menentukan karakteristik bahan. Ini hanya timbal balik dari resistivitas listrik, di mana dengan rumus sigma sama dengan 1 per Rho. Selain persamaan 1, hukum Ohm juga dapat dinyatakan sebagai rapat arus dengan rumus J sama dengan sigma dikali E, di mana J adalah rapat arus dan E adalah intensitas medan listrik atau perbedaan tegangan antara dua titik dibagi dengan jarak yang memisahkan mereka, yaitu V per L. Dalam skema klasifikasi ini ada 3 pengelompokan, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Logam adalah konduktor yang baik, yang memiliki konduktivitas sebesar 10⁻⁷. Pada ekstrim lainnya adalah dengan bahan konduktor yang sangat rendah, berkisaran antara 10⁻⁻10 dan 10⁻⁻20. Itu adalah isolator listrik. Bahan dengan konduktivitas menengah umumnya dari 10⁻⁻6 sampai 10⁻⁴. Itu disebut semikonduktor. 3. Konduksi elektronik dan ionik. Arus listrik dihasilkan dari gerakan partikel yang bermuatan listrik sebagai respon terhadap gaya yang bekerja padanya dari medan listrik yang diterapkan secara eksternal.
Konduksi elektronik adalah partikel yang bermuatan positif dipercepat ke arah medan, partikel bermuatan negatif ke arah yang berlawanan. Dalam sebagian besar bahan padat, arus muncul dari aliran elektron. Selain itu, untuk bahan ionik, gerakan total ion bermuatan dimungkinkan yang menghasilkan arus, seperti disebut kondisi ionik. 4. Struktur pita energi dalam padatan. Di semua konduktor, semikonduktor, dan banyak bahan isolasi, hanya konduksi elektronik yang ada, dan besarnya konduktivitas listrik sangat bergantung pada jumlah elektron yang tersedia untuk berpartisipasi dalam proses konduksi. Namun, tidak semua elektron di setiap atom akan berakselerasi dengan adanya medan listrik. Jumlah elektron yang tersedia untuk konduksi listrik dalam bahan tertentu terkait dengan pengaturan keadaan elektron atau level yang berkaitan dengan energi dan kemudian di mana keadaan ini ditempati oleh elektron. Untuk masing-masing atom, terdapat tingkat energi diskrit yang dapat ditempati oleh elektron, yang disebut menjadi kulit-kulit dan subkulit. Untuk kulit ditentukan oleh bilangan bulat, 1, 2, dan lain-lain, dan subkulit dengan huruf SPDF. Untuk setiap subkulit SPDF, masing-masing terdapat 1, 3, 5, dan 7 keadaan. Elektron di sebagian besar atom hanya mengisi keadaan yang memiliki energi terendah. 2 elektron dengan putaran berlawanan per keadaan sesuai dengan prinsip pengecualian Pauli. Pita energi elektron adalah setiap keadaan atom yang berbeda dapat terpecah menjadi serangkaian jarak keadaan elektron yang berjarak dekat dalam padatan. Jumlah keadaan dalam setiap pita akan sama dengan total semua keadaan yang dikontribusikan oleh atom N. Misalnya, pita S akan terdiri dari N dan pita P terdiri dari 3N. Sesuai dengan okupansi, setiap keadaan energi dapat menampung 2 elektron, yang pasti memiliki putaran yang berarah berlawanan. Selanjutnya, pita akan mengandung elektron yang berada pada tingkat yang sesuai dengan atom yang diisolasi. Sebagai contoh, pita energi 4S dalam padatan akan mengandung elektron 4S atom yang terisolasi. Energi Fermi. Energi Fermi adalah tingkat energi tertinggi yang ditempati elektron pada suhu T sama dengan 0 Kelvin atau pada keadaan dasar. Energi Fermi merupakan suatu kuantitas yang sangat penting dalam sistem fermion atau elektron adalah fermion. Fermion adalah partikel dengan fungsi gelombang yang saling bertumpang yang memiliki spin fermion yang memenuhi prinsip eksklusi Pauli, dan fungsi gelombang sistem fermion berubah tanda terhadap pertukaran setiap pasangan partikel. Struktur energi pita ini dicirikan oleh beberapa logam, khususnya yang memiliki logam tunggal elektron valensi S, misalnya itu tembaga. Setiap atom tembaga memiliki 1 elektron 4S, namun untuk padatan yang terdiri dari atom N, pita 4S mampu menampung 2N elektron. Jadi, hanya setengah dari posisi elektron yang tersedia dalam pita 4S ini yang terisi. Untuk struktur pita kedua juga ditemukan pada logam. Ada tumpang tindih, pita kosong, dan pita berisi. Magnesium memiliki struktur pita inti. 5. Konduksi dalam hal model pita dan ikatan atom. Setiap atom Mg yang diisolasi memiliki 2 elektron 3S. Namun, ketika berbentuk padatan, pita 3S dan 3P tumpang tindih. 2 struktur pita terakhir serupa. 1 pita valensi yang terisi penuh dengan elektron dipisahkan dari pita konduksi kosong, dan celah pita energi terletak di antara keduanya. Perbedaan antara kedua struktur pita terletak pada besarnya celah energi. Untuk material yang merupakan isolator, celah pita relatif lebar, sedangkan untuk semikonduktor sempit. Energi Fermi untuk kedua struktur pita ini terletak di dalam celah pita dekat pusatnya. 6. Konduksi dalam hal model band dan atomic bonding. Dalam medan listrik,
adalah hanya elektron dengan energi lebih besar daripada energi Fermi yang dapat bekerja dan dipercepat dengan adanya medan listrik. Elektron bebas adalah elektron yang dapat berpartisipasi dalam proses konduksi. Konduktivitas listrik adalah fungsi langsung dari jumlah elektron dan lubang bebas. Selain itu, perbedaan antara konduktor dan non-konduktor atau isolator dan semikonduktor terletak pada jumlah elektron bebas dan pembawa muatan lubang inti. Logam. Untuk logam, itu terdapat keadaan energi kosong yang berdekatan dengan keadaan terisi tertinggi di EF. Jadi, sangat sedikit energi yang dibutuhkan untuk mendorong elektron ke kondisi dataran rendah kosong. Terdapat keadaan energi kosong yang berdekatan dengan keadaan terisi tertinggi di EF. Jadi, sangat sedikit energi yang dibutuhkan untuk mendorong elektron ke kondisi dataran rendah kosong. Isolator dan semikonduktor. Jumlah elektron yang tereksitasi secara termal oleh energi panas ke dalam pita konduksi bergantung pada lebar celah pita energi serta suhu. Pada suhu tertentu, semakin besar EG, maka semakin rendah probabilitas bahwa elektron valensi akan dipromosikan menjadi keadaan energi dalam pita konduksi. Ini menghasilkan elektron konduksi yang lebih sedikit. Dengan kata lain, semakin besar celah pita, maka semakin rendah konduktivitas listrik pada suhu tertentu. Jadi, perbedaan antara semikonduktor dan isolator itu terletak pada lebar celah pita. Untuk semikonduktor sempit, sedangkan untuk bahan isolator relatif lebar. 13. Faktor yang mempengaruhi mobilitas operator. Konduktivitas bahan semikonduktor, selain bergantung pada elektron dan konsentrasi lubang, juga merupakan fungsi dari mobilitas pembawa muatan, untuk memudahkan elektron dan lubang diangkut melalui kristal. Faktor-faktornya adalah pengaruh konten dopan dan pengaruh suhu. 14. Efek Hall. Efek Hall merupakan suatu peristiwa berbeloknya aliran listrik atau elektron dalam plat konduktor karena pengaruh medan magnet. 15. Perangkat semikonduktor. Alat semikonduktor adalah sejumlah komponen elektronik yang menggunakan sifat-sifat materi semikonduktor, yaitu silikon, germanium, dan gallium arsenid. Alat-alat semikonduktor zaman sekarang telah menggantikan alat termionik, seperti tabung hampa. Kapasitansi. Ketika tegangan diterapkan melintasi kapasitor, satu plat menjadi bermuatan positif, yang lain bermuatan negatif, dengan medan listrik yang sesuai yang diarahkan dari positif ke negatif. Kapasitansi C terkait dengan jumlah muatan yang disimpan pada salah satu plat Q. Dirumuskan C sama dengan Q per V, di mana V adalah tegangan yang diterapkan melintasi kapasitor. Satuan kapasitansi adalah coulomb per volt atau farad. Sekarang, pertimbangan kapasitor pelat paralel dengan ruang hampa di wilayah antara pelat. Kapasitansi dapat dihitung dari hubungan tersebut. C sama dengan epsilon 0 sama dengan A per L, di mana A mewakili luas pelat dan jarak antara keduanya. Parameter 0 disebut permitivitas ruang hampa, adalah konstanta universal yang bernilai 8,85 V per M. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.